Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Sumbangan untuk pembangunan bait suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar. Sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu. Batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri, 3.000 talenta emas dari emas Ofir, dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas, dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata, menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Renungan hari ini berjudul Kemurahan Hati dan Sukacita, ditulis oleh Sheridan Fauzi. Riset menunjukkan adanya hubungan antara kemurahan hati dan sukacita. Mereka yang memberikan uang dan waktu mereka untuk menolong orang lain didapati lebih bahagia daripada yang tidak. Dari temuan itu, seorang psikolog menyimpulkan, berhentilah melihat pemberian sebagai kewajiban moral dan mulai menganggapnya sebagai sumber kesenangan. Meski memberi dapat membuat kita bersukacita, saya mempertanyakan apakah kebahagiaan harus menjadi tujuannya. Jika kita hanya bermurah hati kepada orang lain atau tujuan yang membuat kita senang, bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih biasa atau yang lebih sulit, yang juga perlu kita dukung? Kitab suci juga mengaitkan kemurahan dengan sukacita, tetapi untuk alasan yang berbeda. Setelah menyumbangkan kekayaannya bagi pembangunan bait Allah, Raja Daud mengajak bangsa Israel untuk memberikan persembahan. 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Bangsanya menanggapi dengan murah hati dan sukarela. Mereka menyumbangkan emas, perak, dan batu permata.
Namun, perhatikanlah alasan sukacita tersebut. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Kitab suci tidak pernah mendorong kita memberi supaya kita senang, tetapi memberi dengan tulus dan rela demi suatu kebutuhan. Sukacita biasanya akan menyusul. Kita mungkin sadar lebih mudah mencari dana untuk gerakan penginjilan daripada bagi kebutuhan administratif. Karena orang percaya senang merasa ikut andil dalam mendanai pelayanan di garis depan. Akan tetapi marilah kita juga mendukung kebutuhan yang lain, karena Yesus sendiri telah rela menyerahkan dirinya demi menjawab kebutuhan kita. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Menurut Anda, mengapa kemurahan hati dan sukacita saling terkait? Kebutuhan-kebutuhan biasa apa saja yang mungkin membutuhkan kemurahan hati Anda saat ini? Allah Bapa, terima kasih atas sukacita yang dirasakan ketika kami memberi. Berilah aku hati yang sukarela untuk memberi demi mencukupkan kebutuhan-kebutuhan yang biasa saja. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.